Oke, ibu-ibu sekarang kita belajar yang namanya safety, SAFETY gitu. SAFETY itu apa bu? K3 itu ada yang tahu nggak? K3 itu apa? Kebersihan, keindahan, ya boleh. Apa bu? K3 itu apa bu? Tadi ada ibu dari Pasilui ya? Ibu siapa namanya? Ibu Nunu bilang kebersihan, kesehatan. Ada yang tahu lagi? K3 itu apa? Keselamatan kerja. Ada yang ngomong keselamatan kerja? Ada lagi yang tahu? Gak ada? Ya, kita Azizah kasih tahu. K3 itu kesehatan dan keselamatan kerja. Safety itu sama dengan K3. Nah, boleh di slide-nya? Oke. Nah, ini dia. K3 tadi Bu. Kesehatan dan keselamatan kerja nih. Maaf, ini balik. Jadi, K3 itu adalah suatu kondisi dalam pekerjaan yang sehat dan aman atau usaha untuk mencegah kondisi tidak aman yang dapat menyebabkan kecelakaan. Jadi kita berusaha untuk tidak terjadi kecelakaan. Berarti kalau ibu-ibu di rumah tangga biasanya apa aja sih Bu resikonya Bu? Kebakaran, terus jatuh barang dari atas, kemudian luka. Terus apa lagi Bu? Terpleset. Apa lagi Bu? Kena air panas. Terus apa lagi? Satu lagi. Seru. Ya itu bisa terjadi. Bahas banyak ya Bu ya kalau di rumah tangga. Jadi nggak cuma dalam pekerjaan saja, misalnya di kantor, di jalan, tetapi juga ada di rumah tangga. Oke, kenapa sih Bu ketiga itu penting? Jadi dia ada tiga kepentingannya. Pertama, dia itu merupakan nilai tentang hidup manusia dan kesejahteraan. Jadi untuk meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat, kesejahteraan dari manusia atau untuk diri kita sendiri. Kemudian dia memiliki hukum Bu. Hukum. Dia memiliki standar yang benar dan yang salah. Untuk biaya. Jadi K3 itu penting saat kita cedera, saat akibat kerja, adanya kematian, itu kan ada kerugian dari biayanya. Jadi tiga ini, itulah hal yang membuat K3 itu sangat penting. Ada 3 faktor. Selanjutnya, meningkatkan K3 di lingkungan rumah tangga. Jadi cara untuk meningkatkan K3 di lingkungan rumah tangga itu ada 2 Bu. Partisipatif sama sukarela. Tadi kalau misalnya ditanya partisipatif itu apa coba Ibu? Contohnya. Ada yang tahu nggak? Itu udah dibaca di depan. Coba ditanya ke Ibu yang di sini deh. Partisipatif itu apa Bu? Menjaga dirinya sendiri supaya tidak terpleset, tidak boleh hati-hati melalui tangga seperti ini. Oke, betul sekali. Jadi partisipatif itu kita secara mandiri untuk mengenai kondisi kerja di lingkungan rumah. Jadi kita mau berpartisipasi, nggak cuma sendiri aja atau di rumahnya ibu-ibu ada yang punya ART, asisten rumah tangga, tapi ibunya juga melakukan partisipasi. Kemudian ada sukarela. Sukarela di sini itu kita lihat yang hitam-hitamnya, beda hitamnya Bu ya, lebih gelap. Perbaikan kondisi kerja di lingkungan rumah tangga tanpa dipaksa karena kebutuhan agar selamat dan sehat, produktivitas kerja meningkat dan kehidupan yang lebih baik. Jadi meningkatkan K3 di lingkungan rumah tangga itu ada 2, ada sukarela dan ada partisipasi.
Iya, pasti partisipatif. Nah, sekarang saya tanya, ada yang tahu arti bahaya nggak Bu? Di sini ada yang tahu arti bahaya apa? Iya, ibu dari Pasar Lui namanya ibu siapa? Ibu Endah bilang sesuatu yang membahayakan diri sendiri. Ada lagi Ibu? Kecelakaan. Ibu siapa namanya? Ibu Nurul dari Pekayon. Ada lagi yang bilang bahaya itu apa? Musibah. Bisa Ibu. Ibu namanya siapa? Ibu Marjana. Ibu Marjana. Ya, kita lihat bahaya itu apa sih? Bahaya itu adalah keadaan yang dapat mengakibatkan cedera atau bahasa Jawanya injury, Bu, atau kerusakan, kita namakan damage, baik manusia, properti dan lingkungan. Jadi itu dapat merugikan. Rugikannya apa? Cedera atau kerusakan yang bisa terjadi pada manusianya, barang-barangnya dan lingkungan. Kemudian resiko, ada yang tahu resiko di sini apa, Ibu-ibu? Akibat. Ada lagi? Resiko itu apa? Resiko. Wah, kalau misalnya saya cuci piring, resikonya ini nih. Sesuatu yang ditimbulkan dari bahaya. Oke, kita lihat apa sih resiko? Resiko itu adalah peluang dari suatu kondisi yang dapat menyebabkan cedera, sakit, atau kerusakan. Jadi resiko itu masih peluang. Misal ibu nyuci piring. Nyuci piring ibu berpeluang untuk tangannya mungkin ya tangannya luka, tangannya alergi kayak gitu. Jadi ibu berpeluang untuk terkena. Jadi beresiko. Seperti itu. Nah, kecelakaan. Apa Bu kecelakaan Bu? Kalau di depan tulisannya, coba bareng-bareng. Kejadian yang tak diduga dan tak diharapkan. Kejadian tak diduga itu apa? Tidak ada unsur kesengajaan. Jadi kita nggak tahu, tiba-tiba dia terjadi aja gitu ya. Terus tidak diharapkan. Tidak diharapkan itu apa Bu? Iya. Tidak diharapkan itu peristiwa kecelakaan yang terjadi adanya kerugian material, penderitaan yang paling ringan sampai yang paling berat. Jadi intinya kecelakaan kita nggak pengen gitu ya Bu ya. Jangan sampai. Nah ini kita untuk hari ini kita belajar kita nggak terjadi kecelakaan supaya kita menghindari dari kecelakaan, menghindari dari risiko, menghindari dari bahaya. Nah ini 3 kelompok kecelakaan. 3 kelompok itu ada 3 Bu kecelakaan itu. Kecelakaan kerja di perusahaan, kecelakaan lalu lintas, sama kecelakaan di rumah tangga. Sekarang kita belajar tentang kecelakaan di rumah tangga. Di sini siapa yang pernah kecelakaan di rumah tangga? Kena pisau teriris, terus kena air panas. Ada lagi yang habis serem lagi nggak ada? Kena minyak, kesleo, terus iya, terus leset. Nggak ada yang lebih serem lagi Bu. Udah. Nah ini dia. Nah ini dia daftar pekerjaan seorang ibu rumah tangga atau asisten rumah tangga. Biasanya ibu-ibu pagi-pagi ngapain Bu? Masak, cuci, ngepel, cuci piring. Semuanya ada bahayanya nggak Bu? Contoh kalau kita memasak, menyiapkan dan memasak, kerugiannya apa atau bahayanya apa? Kecipratan minyak seperti itu Bu. Pisau, terus coba Ibu Fajriah di belakang apa aja Bu? Kena minyak, terus kena pisau, terus gosong masakannya Bu. Oh iya, gara-gara main HP gosong. Jadi sambil masak jangan main HP Ibu-ibu ya. Terus biasanya apa Bu? Sakit pinggang suka ada nggak? Gara-gara apa biasanya? Lamaan membungkuk. Terus habis itu
Ngangkat air berarti kalau misalnya sakit pinggang gara-gara angkat air, berarti ada caranya biar nggak sakit pinggang. Nanti kita praktek ya. Kemudian kalau menyapu dan mengepel lantai rumah itu apa aja biasanya bahayanya? Terpeleset, debu, terus coba ke ibu yang paling ujung, apa aja bu? Kepleset debu terus? Kalau nyapu sama ngepel lantai, lagi pinggang, terus ya tangannya kena zat kimia dari pelnya, dari cairan pelnya ya. Kemudian ada mencuci piring dan peralatan makan, apa bahayanya? Sama nih kayak ngepel. Tangan pecah-pecah, tangan kering, terus apa bu? Oh iya, lepas ya piringnya, jadi barangnya bisa pecah. Siapa yang pecah tadi pagi bu? Oh buru-buru, makanya buru-buru bu, kita nggak ninggalin kok. Kemudian untuk mencuci, menjemur dan menyetrika baju nih, apa nih bahayanya untuk yang ini? Kesetrum, betul. Terus apa lagi? Kebakar karena gosokan atas setrikaan. Terus apa lagi? Sakit pinggang, betul. Terus sakit pinggang dulu ya, pokoknya ada sakit pinggang lah di semuanya ya. Nah, kalau merawat dan menyiram tanaman apa coba? Digigit binatang, betul ibu. Terus apa lagi? Ibu, apalagi serangga gitu ya bu ya. Kemudian ada menguras dan menyikat kamar mandi, itu sama kayak di lantai, kepleset segala macam ya bu ya. Kita next lagi. Nah, resikonya nih bu, ini sebutin beberapanya aja bu ya. Ada kebocoran tabung gas dan selang gas. Ada kebakaran, ada terpotong, terpeleset, terjatuh. Ada tersengat listrik, tadi kita sebutin. Ada keracunan, coba dibayangin di kegiatan apa yang bikin makanan itu bisa, maksudnya di orang di rumah bisa keracunan. Gara-gara apa coba? Ada luarsa. Coba ibu yang di sini. Ya ibu, apa bu? Kalau misalnya keracunan biasanya dia gara-gara apa bu? Apa? Oh basi, ya basi bisa. Terus abis itu ada ergonomi. Yang tadi nanya ergonomik itu apa sih? Ergonomik itu apa? Ergonomik itu posisi kerja. Jadi tadi ada ya soalnya ya. Apa sih soalnya tadi? Coba Mbak Hanifah boleh pinjam soalnya sebentar. Tadi yang nanya ergonomik itu apa sih? Ergonomik itu apa sih? Ergonomik itu posisi kerja yang menyamankan diri kita. Menyamankan itu bukan yang santai. Tadi ada ya kurang waktu untuk bersantai, bukan bu, itu udah pasti nyaman banget. Maksudnya ergonomik ini posisi kerja saat ibu melakukan pekerjaan, ibu dalam posisi yang nyaman. Jadi saat ngambil air itu kan biasanya membungkuk ya. Nah itu kan tadi jawabannya itu ya bu ya, tentang itu lah pokoknya. Tentang air. Nanti ada gambarnya di sini. Ada kita praktekin juga. Terus dari kecelakaan kerja di rumah tangga itu bisa menyebabkan kematian kayak gitu. Jadi makanya ini harus dicegah, harus kita bahas, kita pelajari. Oke, ini selanjutnya faktor penyebab kecelakaan kerja ada 2. Apa aja nih bu? Kondisi berbahaya atau kita namain unsafe condition, perbuatan berbahaya atau unsafe act. Jadi kondisi berbahaya itu kondisi yang tidak aman. Kalau perbuatan berbahaya dari dan dilakukan oleh manusia, oleh diri kita sendiri. Jadi ini nih bu, penyebab kecelakaan kerja ada 2. Kondisi berbahaya sama perbuatannya yang berbahaya. Ibu-ibu masih sadar semuanya? Sadar.
Alhamdulillah. Oh iya, bentar. Ada ngumpul di materi? Enggak ya? Enggak ada. Ada? Ada? Ayo coba dicek dulu. Dicek dulu. Kalau perbuatan berbahaya contohnya apa sih, Bu? Turun lagi deh. Sambil nungguin teman-temannya yang nyatet. Perbuatan berbahaya apa, Bu? Coba dicobain ke ibu inilah. Naik pohon. Naik tangga. Kita akan coba mama Aika. Turun tangga saya terpeleset. Turun tangga terpleset. Coba ke ibu. Ini yang tengah nih sendirian. Ibu kenapa sendirian? Buat ada temennya. Apa, Bu? Kalau misalnya perbuatan berbahaya, contohnya? Memasang tabung gas. Ya, memasang tabung gas bisa. Coba ke ibu yang dari Ciganjur yang pakai jilbab ungu, Ya. Iya. Coba, dari Sunter, maaf dari Sunter. Ya, coba apa, Bu? Perbuatan berbahaya dari dilakukan manusia, naik ke genteng ya, benerin genteng atau kan jemuran tuh, Mbak. Jemuran? Kadang kan suka iniin tambang kan, tarik kepleset. Oh, kepleset, iya. Betul sekali. Ibu udah semua nyatetnya? Ya, jadi faktor penyebab kecelakaan kerja itu ada dua, kondisi berbahaya sama perbuatan yang berbahaya. Nah, sebelum kita mengetahui mencegah resiko terjadinya bahaya, di sini mau coba mau tiga kontestan, 3 volunteer buat maju ke depan ibu-ibunya. Ada 3 orang, boleh maju ke depan ibu-ibu? Boleh 1? 2 lagi? Ya, boleh ibu. Ayo Bu, dari yang paling jauh harus maju Bu. Ibu mau maju. Ibu maju. Iya, naik ke atas Bu. 1 lagi? Ya. Silakan naik. Boleh dibantu buat siapa nih? Buat ngangkatin Mas Gali boleh dibantu buat ngangkat ember. Di situ embernya. Ini ember susah banget Bu nyarinya, jauh. Galon carinya gampang. Nah, ini ada ember, jangan bisa disiram ke situ Bapak. Nah, ini ada ember taruh. Jadi kita mau ngecek Bu, biasanya ibu-ibu di rumah itu ngangkat ember kayak gimana? Kita coba nih, kita lihat bener nggak ya, gitu ya. Coba dari Mbak, apa sih namanya? Mbak Dea dari Pulau Pramuka, coba Mbak Dea silahkan. Coba ngangkat gimana? Sakit nggak? Sakit pinggang nggak kalau kelamaan kayak gitu? Belum. Oke, tapi kayak begitu ya, langsung aja gitu. Jadi pertama kan angkat 1, terus biar seimbang dan kita nggak terlalu oleng ke kanan, saya biasanya pakai tangan 2. Pakai tangan 2, kayak gitu ya. Jadi 1 kayak gitu. Ibu-ibu ada kayak gitu nggak tadi? Ngaku? Iya. Coba ngaku. Kayak tadi. Ngaku. Coba ibu siapa? Ibu Endang dari Pasir Luyu. Coba gimana? Ya, gitu. Katanya coba. Ngangkatnya sama 1, terus nanti kan kita merasa keberatan sama dua-duanya diangkat gitu, tangannya. Tangan dua-duanya. Coba ada yang ngaku ada yang kayak gitu juga nggak ngangkatnya? Nggak ada, 2 semua gitu. 1. Coba ibu Iis dari Ciganjur, Ibu Iis dari Ciganjur gimana mau coba? Oh iya. Kalau ibu Iis dia nongkrong dulu baru diangkat. Menurut ibu-ibu yang benar yang mana coba? Yang hampir benar. Yang terakhir. Yang terakhir. Yang 1 ini yang 1, yang 2, yang 3. Yang 3. Yang 3 hampir benar. Kalau misalnya yang lain?
siapa selain yang ada tadi jawab 3 ada lagi? Tergantung airnya banyak atau sedikit. Berarti kalau misalnya banyak Bu yang mana Bu? Tiga. 3. Ya. Buat ibu-ibu terima kasih ya sudah dicontohin. Tepuk tangan lo buat 3 ibu-ibu konten kita. Jadi ibu-ibu sebenarnya biar nggak sakit pinggang ini kan masalah banget nih buat ngangkat ini ya Bu ya. Biasanya habis ngangkat ini biasanya langsung gini, aduh kayak gitu terpinggang gitu langsung gitu ya. Ya kayak gitu kan biasanya. Jadi ibu Aiza contohin gimana cara ngangkat ember yang baik dan benar. Mbak Hanifah dia ketawa mulu pas saya ngomong Bu. Jadi gini ya Bu ya. Jadi kedengeran Bu? Jadi ibunya jongkok dulu nggak apa-apa. Jadi posisikannya kayak begini agak ngangkat nggak apa-apa. Jadi ibu langsung ngangkat gini. Jadi dalam keadaan posisi kuda. Jadi pas naruh kayak gitu bajunya kayak begini. Susah ya Bu ya, pinggang. Jadi dibikin buat kudanya dulu dari jongkok. Jangan langsung dia dalam keadaan berdiri. Kalau diambil dalam keadaan berdiri, dijamin ibu sakit pinggang. Dijamin ibu keseleo, apalagi berat. Kalau ini mah nggak berat. Kayak gini aja mungkin bisa. Tapi kalau keseringan bisa bikin sakit pinggang. Makanya harus dibikin kuda-kudanya dulu kayak gitu. Aman ibu? Apa? Langsung aja. Berarti kalau dalam keadaan gemuk susah ngangkatnya minta tolong aja. Kayak gitu Bu. Daripada membahayakan diri sendiri juga ya Bu. Iya. Posisinya kalau misalkan kita punya apa ya, dia sambil dengkul ataupun paha ada memar di dengkul. Nah, kalau untuk sakit pinggang dan sakit dengkul ya, sakit dengkul. Jadi gini, ibu bisa dalam keadaan kayak tadi, tapi ibu harus ada lagi tumpuannya setelah itu. Misal contoh, ibu memindahin ember ini ke atas meja yang kayak begitu. Jadi caranya di atas kursi ya Bu contohnya. Jadi caranya ibu kayak gini nggak apa-apa, ibu angkat dulu setengah ke sini, berhenti dulu. Setelah itu baru dipindahin ke sini. Jadinya dia bertahap, jangan langsung dari kayak gitu langsung dinaikin. Itu bakal sakit pinggang atau keseleo juga kayak gitu. Oke? Pakai kaki kalau dekat nggak apa-apa Bu. Udah seret aja. Ntar kalau bisa rusak embernya beli lagi. Oke? Kayak gitu. Udah aman semua? Aman? Aman. Terus apa sih pekerjaan rumah yang susah banget itu? Itu buat ngebersihin laba-laba yang di atas. Biasanya kalau ibu-ibu ngebersihin laba-laba gimana Bu contohnya? Pakai sapu, digituin ya, sambil jinjit gak? Nah, masalah juga nih yang satu ini. Jangan sambil jinjit. Jadi ibu-ibu usahakan untuk membersihkan debu yang laba-laba itu. Pertama, naik ke atas kursi atau tiang dari untuk ngebersihin itu diperpanjang, jangan dijinjit-jinjit. Ibu jinjit-jinjit, yang sakit banyak Bu. Kaki, betis, pinggang, itu sakit juga itu. Apalagi kalau udah begini jatuh, kayak gitu. Itu sakit jadi banyak, kayak gitu ya Bu ya. Jadi jangan jinjit-jinjit, tambahin aja tiangnya atau naik ke kursi. Naik kursinya ditemenin ya Bu ya. Jangan sampai udah naik kursi malah kebalik kayak gitu.
Oke, selanjutnya kita lanjutkan. Nah, ini dia nih. Bagaimana mencegah resiko bahaya dalam rumah tangga? Penyimpanan barang dengan rapi pada tempatnya. Itu ketutupan, Bu. Nah, ibu-ibu biasanya nyimpennya yang kiri apa yang kanan? Ngaku, coba yang kiri, siapa yang ngaku? Yang kiri pasti ada nih. Ngaku. Ya, yang benar. Berarti kalau yang kiri ada, nanti diusahakan untuk dirapikan seperti yang kanan ya ibu-ibu ya. Itu untuk penyimpanan dengan rapi biar nggak kotor, betul. Terus habis itu biar nggak lagi menghalangi jalan. Kita next lagi. Nah nih, penggunaan roller atau peralatan roda untuk memindahkan benda berat. Nah, ini contohnya. Biasanya ngangkat gas siapa? Ibu-ibu atau bapak-bapaknya di rumah? Bapak-bapak. Kalau ibu-ibunya tinggal sendirian di rumah, itu bisa pakai roda ya. Pakai roda. Jadi dirodain biar gampang. Jadi nanti kan pas nganterin gas, suruh orang gasnya langsung taruh di roda aja gitu. Jadi ntar ibu-ibu tinggal ngedorong aja gitu. Oke, aman Bu? Di sini ada yang pakai roda? Gak ada. Jadi langsung aja tek gitu ya, langsung taruh. Dipanggul. Wah, Oma Yulin kuat ngangkut sendiri. Oh, gas kecil yang 3 kilo ya. Terus habis itu nih, penyimpanan bahan makanan yang baik dan selalu tertutup. Coba yang ngaku, siapa yang biasa sebelah kiri sini? Ya, oh ya, ibu Tupperware, ibu-ibu zaman sekarang. Ada lagi? Yang kayak gini ada nggak nih? Nggak ada. Kecoa masuk gitu. Iya, kecoa masuk. Jadi itulah yang menyebabkan keracunan. Kecoa masuk, cicak masuk, lalat masuk, ular masuk, buaya masuk. Buaya darat Bu di rumahnya siapa? Iya, tiba-tiba ibu udah naruh gitu ya. Pas mau ngambil, kok kejunya hilang atau rotinya hilang, siapa yang ngambil gitu. Kucingnya kucing kanan apa kucing beneran gitu ya Bu ya. Itu kucing ada yang nama keju. Jadi diusahakan untuk ditutup. Ini ibu dari mana sih tadi ini? Bandung. Apa? Oh, Cengkareng Timur. Oke. Nah, sekarang ada lagi penggunaan pembatas untuk menghindari sentuhan langsung dengan benda di lantai. Nih, contohnya gini Bu. Ini kan gas ya Bu ya. Oh, tabung gas. Ini kan lantai nih. Usahakan untuk ada lagi pembatasnya. Jangan langsung ke lantainya. Untuk menghindari pertama kalau misalnya dia terjadi kebocoran, ini kan biasa roda, tadi kan ada roda ibu contohnya, terjadi kebocoran tabung, ibu jadi bisa langsung ngeluarin dia. Kalau ini kan nanti dia ada nempel-nempel karatnya ya, agak susah kan tariknya kalau udah nempel kayak gitu. Aman Bu? Oke. Lanjut. Nah ini dia nih, penggunaan pegangan untuk semua kontainer, keranjang, ember dan kotak barang. Jadi bawahnya kayak gitu ya Bu ya. Jadi dipegang dua aja, jangan satu Bu. Satu itu jadi sebelah. Jadi dua-duanya. Terus habis itu penempatan barang agar mudah diraih dan diberikan label untuk mencegah kesalahan. Di sini siapa yang udah diberi label? 1, 2. Oh, transparan nggak apa? 2, 3. Yang lainnya transparan atau tempatnya beda, atau masih kayak begini nih. Ibu usahakan untuk dilabelin Bu, nggak apa-apa mau transparan tempatnya beda. Kalau bisa dinamain, takutnya anaknya nggak ada yang tahu ini garam apa gula gitu. Pas bikinin kopi yang dimasukin garam. Jadi namain aja biar orang di rumah atau ada keluarga di rumah lagi nginep jadi tahu. Jadi nggak kesalahan. Misalnya dikasih garam atau dikasih gula malah sakit perut.
Jadi kita mencegah biar nggak sakit perut kayak gitu. Kemudian nih, penggunaan bahan ramah lingkungan untuk tas belanja dan barang. Sekarang kita lagi gencar-gencarnya untuk tidak menggunakan plastik. Jadi di sini siapa yang sudah berusaha kalau belanja pakai tas belanja? Tas gogri. 1 tas go green, 2, 3, ya mas fotografernya juga. Pakai tas saya tuh, mas videografernya juga. Ternyata mereka suka belanja juga bu. Jadi diusahakan untuk meminimalisir penggunaan plastik ya ibu-ibu ya. Meskipun nanti plastiknya bisa digunakan lagi buat tempat sampah, tapi kalau bisa dikurangin untuk penggunaan plastik. Bawa aja di rumah, lebih hemat, lebih gampang, lebih bersih. Apalagi kalau makanan biasanya lebih bagusan pakai plastik putih apa plastik hitam? Putih. Plastik putih apa plastik bening? Bening. Ya. Jadi ibu-ibu ini sebagai yang tambahan aja, ibu-ibu yang beli makanan gorengan, nggak boleh gorengan ya, germas ya. Gorengan, habis itu misalnya sop-sopan atau beli es, kalau dia pakai plastik hitam segera dikeluarkan dari, pas sudah nyampe rumah segera keluarkan dari plastik, karena itu banyak zat kimia yang berbahaya. Sekarang, penyimpanan bahan atau barang berbahaya jauh dari jangkauan anak-anak. Di sini pasti banyak yang udah punya cucu, benar? Ya. Biasanya kalau naruh barang-barang ini, sabun-sabunan biasanya di lantai apa di atas lemari? Pasti masih ada di lantai, benar? Berarti yang di lantai katanya ada yang cucu punya rumah sendiri. Cucunya udah punya rumah sendiri. Oh iya. Terus ada lagi yang masih di lantai? Masih. Ibu-ibu diusahakan dia jauh dari anak-anak atau dia di atas lemari. Kenapa? Biasanya misal kayak ibu tadi, cucunya beda rumah. Cucunya kalau lagi main ke rumahnya gimana coba? Iya kan? Tiba-tiba dikira dia itu makanan, langsung kluk aja. Sirup. Dikira sirup, benar. Kayak gitu. Ya, untuk menghindari biar gak keracunan. Seperti itu. Jadi dijauhkan dari lantai. Nah ini dia nih tadi caranya. Pemindahan beban berat dengan cara yang lebih aman dan efisien. Ibu biasanya kan kayak begini ya. Bapak-bapaknya juga dikasih tahu ya bu ya cara ngangkatnya kayak gimana. Jadi diambil kuda-kudanya dulu biar nggak sakit pinggang, nggak sakit pundaknya. Ya bu ya. Jadi ya. Kalau misalnya ada yang pakai dispenser model baru dari bawah bisa gampang, tapi yang masih di atas itu kerjanya berat tuh bu. Jadi kalau bisa bapak-bapaknya dibilangin ngangkatnya pakai dari jongkok dulu, dari jongkok diangkat perlahan, jangan langsung berdiri. Nah ini contohnya dari tadi, jadi dia dari bawah dia ke kursi baru ke dispensernya. Nah ini, bekerja setinggi siku, di bawah siku atau ada sedikit lebih rendah dari siku. Di sini siapa yang nyetrikanya masih di lantai? Saya. Ya, kalau nyetrikanya di lantai, ibu usahakan di atasnya ada meja lagi kecil atau meja yang seukuran baju. Karena buat menghindari ibu biar nggak sakit pinggang. Kelamaan begini bikin sakit pinggang nggak? Sakit pundaknya nggak? Kalau saya ngaku bu, saya suka nyetrika di lantai, habis itu saya tiduran. Kenapa? Udah sakit pundaknya, kayak gitu. Ya, dengkulnya nekuk, jadi susah berdiri habis itu. Biasanya kendala ibu-ibu gitu tuh, susah berdirinya kalau udah nekuk gitu ya. Jadi usahakan ada meja kecil lagi, meskipun duduk nggak apa-apa, tapi kasih meja kecil lagi. Sekarang ada pemeriksa sambungan listrik yang aman dan tidak terkelupas. Contohnya bu, nih lihat, setrikaannya di sebelah kiri itu ada plastik-plastiknya, tempel-tempelan kain plastik, udah terkelupas padahal gitu. Jadi dicek. Kalau misalnya ada yang terkelupas ini, diusahakan untuk diganti saja kabelnya. Kan masih bisa ya bu ya, meskipun setrikanya masih bagus, ganti kabel bisa bu. Itu dilakukan oleh orang ahlinya, jangan dilakukan sendiri. Nanti kalau ibu lakunya sendiri
tambah betul. Ada yang tanyain sampai sini? Aman? Aman. Lanjut. Ini nih kendala juga di rumah nih. Pergantian bagian-bagian mesin atau peralatan yang rusak. Biasanya yang di rumah yang suka kayak gini siapa nih? Ngaku. Udah ngecas lagi, dikasih casan lagi gitu. Nih, yang biasa kayak gini nih. Nggak pernah, sumpah saya emang nggak pernah. Ayo ngaku. Jadi ini nih berbahaya banget Bu. Sangat berbahaya. Udah ada yang nyolok, ditambah lagi colokan, ada nyolok lagi sampai ujung. Jangan sampai kayak begini ya Bu ya. Kalau bisa tuh, kalau misalnya dia 3 aja udah 3 aja. Jangan ditambah lagi. Kemudian nih yang terkelupas kayak begini, langsung perbaiki Bu. Dilakukan oleh ahlinya. Jangan Ibu yang perbaiki. Nanti baik-baik kalau Ibu yang perbaiki jadinya setrum. Kalau ke setrum nanti rambutnya bisa tahu dari mana Ibu berdiri? Emang udah pada pernah? Di komik. Terus lilin kalau masang lilin usahakan di piring beling atau di atas metal namanya. Biar nggak kebakar. Jangan yang plastik atau kayu terus pokoknya barang yang mudah terbakar. Nah ini dia penggunaan jasa teknisi listrik yang kompeten untuk memperbaiki instalasi listrik. Jadi ada mas-masnya yang ngurusin listrik Bu. Jangan mas-mas yang ngojek di depan sana ya, tapi mas-mas tukang PLN namanya, bukan mas yang ngojek di sana Bu. Ibunya ngelawak dulu. Oke, selanjutnya penyediaan tempat khusus untuk setiap peralatan kerja. Usahakan pisau-pisaunya, gunting-guntingnya itu tertata rapi. Kalaupun nggak ada tempat kayak begini, disimpan dengan rapi dan tahu tempatnya yang aman. Jangan sampai cucunya lagi main, lagi buka laci, lagi dapur buka laci, ambil. Nih apa? Kayak gitu. Terus main geser-geser habis itu nangis. Gak taunya udah luka, udah tergores. Kayak gitu ya Bu ya. Jadi kita mengamankan, bukan mengamankan diri kita aja, tapi mengamankan satu rumah. Jadi ini bergaris lurus dengan keluarga sehat. Keluarga sehat, kitanya sehat, keluarga juga harus sehat. Kalau ini kitanya terjaga, keluarganya harus terjaga juga. Selanjutnya, penyimpanan bahan yang mudah terbakar jauh dari sumber panas atau api dan tersedia alat pemadam kebakaran dan dapat memahami cara menggunakannya. Di sini yang biasanya masak masih bawa HP ngaku. Mama Aika, siapa lagi? Ibu siapa namanya? Ibu Nana. Siapa lagi? Mbak siapa tadi namanya? Mbak Dea. Ngaku kan masih banyak yang kayak begitu kan? Diusahakan gak usah pakai HP-nya. Nanti aja main HP-nya, masak dulu. Main HP nanti dulu. Ada apa aja masalahnya Bu kalau misalnya masak sambil main HP? Terus kosong, betul. Airnya sampai habis, masak airnya habis Bu, jadi kosong. Ya betul. Terus HP-nya kemasak kata Mas yang fotografernya. Kena air HP-nya. Ya HP-nya kena air. Jadi kenapa HP itu nggak boleh saat kita memasak? HP itu panas Bu. HP itu panas, kalau kena api dia bisa nyambar HP-nya. Kayak gitu, dia sama kayak di pom bensin. Kenapa di pom bensin HP itu disuruh matiin atau ada telepon nggak boleh diangkat? Karena saat ada telepon diangkat atau nyalain itu ada radiasinya yang panas. Yang panas itu yang bisa menyebabkan ledakan. Jadi pas masukin bensin kan ada kayak apa? Uap-uap gitu ya. Nah uap-uap itu yang panas kena HP ledak.
Lah kenapa nggak boleh pakai HP lagi masak, ibu-ibu ditahan dulu main HP-nya. Kalau HP-nya bunyi, mati dulu kompornya, baru ambil HP-nya angkat. Jangan sampai kejadian, ada nih di berita, ada kompor meleduk dari salah satu ibu jadi salah satu ibu kader Avicenna Astra. Udah diajarin kayak begini, masih kejadian itu, nama ibu ada di situ lagi. Terkenal sih bu, terkenal. Cuma terkenalnya dalam hal yang negatif. Kalau yang terkenalnya itu mendingan terkenal yang positif. Siap ibu-ibu? Berarti nanti masak nggak pakai HP lagi ya? Kalau di pom bensin jangan main HP dulu ya. Oke. Beneran bu, jangan cuma. Beneran ya bu ya? Ini buat keamanan ibu juga nih soalnya. Oke, selanjutnya sadar dan paham bahaya dari hewan peliharaan dan tanaman di lingkungan rumah. Di sini siapa yang pelihara hewan? Yang pelihara hewan? Kanannya masnya. Ibu apa? Ibu Fajri. Kelinci sama ikan. Kucing. Ada lagi? Ibu. Ayam sama? Oh ikan sama kura-kura. Ibu bebek. Ibu yang di sini ada ayam. Ada lagi? Tujuh ya? Ibunya bebek peliharannya nggak apa-apa, bagus bu. Anti mainstream. Siapa lagi yang bebek? Bebek. Soang, ibu ada soang bu. Nah kebun, ada lagi peliharannya. Ibu pahami bahaya dari soang, kucing, ikan, kura-kura. Jangan sampai kejadian kayak kemarin itu apa? Yang di mana itu yang anjing makan majikannya? Jangan sampai kejadian sampai kayak gitu ya bu ya. Jadi dipahamin bahaya-bahayanya apa aja, penyakit yang bisa menyebabkan hal itu apa saja, kayak gitu ya bu ya. Kemudian biasakan membaca label produk nih bu kalau habis beli barang. Biasanya habis beli barang langsung dipakai nggak? Baca dulu bu ya. Ada labelnya biasanya, ada label produknya, cara pemakaiannya gimana, bahayanya gimana, cara nyoloknya gimana, gitu ya bu ya. Ikuti petunjuk pemakaian. Di sini siapa yang habis beli barang? Beli barang baru. Kan biasanya habis Idul Adha. Idul Adha bu, Idul Adha. Siapa yang habis beli TV gitu baru? Oh, mas videografernya habis beli TV. Iya, dibaca dulu nggak mas? Enggak tuh, jangan dicontoh ya bu ya. Jadi dibaca dulu labelnya. Kayak gitu. Kemudian, nah ini nih. Selanjutnya kita kalau misalnya ada kebakaran. Ibu-ibu biasanya kalau ada kebakaran kayak gimana? Contohnya coba saya tanya ke ibu-ibu sebelahnya Mama Ika. Kalau ada kebakaran biasanya gimana? Oh, aku turun bu. Kalau ada kebakaran gimana biasanya? Coba sebelah Ibu Aika Mama Aika. Minta tolong sama orang-orang Ibu Rombiawati. Minta tolong sama tetangga, teriak-teriak. Kalau enggak ambil karung basahin. Ya kalau nggak teriak ya pakai karung sambil dibasahin karungnya. Coba aku tanya lagi ke ibu yang dari Cengkareng. Kalau kebakaran bu, biasanya kita ngapain sih? Coba ibu yang ujung. Panik. Oke, ibu nih kebanyakan kan kebakaran. Kalau kebakaran nggak ambil kain basah terus ditutup. Kalau misalnya KWH meter ibu tahu? Ya. Kalau itu kebakaran itu gimana? Coba kalau itunya yang kebakaran, coba saya tanya ke mana nih? Coba lah
Kita tanya ke Ibu Har, Listrik konsep. Matikan naik turun itu, naik turunkan. kata Ibu Harnya itu diturunkan dulu. Ibu-ibu kayak gitu nggak kalau misalnya ada kebakaran? Kan belum, jangan sampai kena kebakaran gitu ya Bu ya. Ya, jadi kalau misalnya kebakaran itu ada ada 3. Pertama, jangan panik. Jadi kalau ada kebakaran, ibu-ibu jangan panik. Ibu tenang, ibu lihat sumber apinya di mana. Pertama-tama kita jangan panik. Kedua, ibu lihat apakah dia ringan atau berat. Untuk penggunaan apar, mungkin di setiap rumah nggak semua rumah punya apar. Alat pemadam nih ya, nggak semua rumah punya. Tapi biasanya yang paling gampang itu yang tradisional ini. Pakai pasir, karung, sama air. Tapi diusahakan untuk menggunakan pasir dan karung. Kenapa? Saat kita kebakaran, kalau misalnya kita kasih air, bukannya berhenti apinya Bu, malah naik ya. Jadi usahakan pakai kain basah. Kain basah kita langsung tutup aja. Kalau misalnya itu contohnya di gas atau contohnya di misalnya daun kering terlalu besar apinya, langsung aja kasih pasir atau kain basah yang kita tutup kayak gitu. Kalau misalnya ini dikasih tahu aja Bu ya, nih cara pemakaiannya gimana. Jadi di alat apar ini dia ada pinnya, pengaitnya itu. Jadi kita copot dulu, kita tarik dulu sampai dia lepas. Habis itu biasanya kalau dia lepas dia bakal nyembur dari selangnya itu, nyembur push gitu bunyinya kayak gitu ya. Terus dia kayak meledak sedikit, cuma itu dia tandanya udah kebuka. Setelah kebuka, ini acukan muncul alat ke pangkal api. Ibu kalau misalnya menggunakan apar ini, dia lakukan jangan satu arah. Ibu pokoknya misalnya kalau mau menghilangkan apinya itu, ibu ikut, jangan dari arah api. Jadi kemana apinya pergi, ibu ke belakang api, baru disiram. Sebenarnya kita harusnya ada contohnya. Cuma karena di sini kita tidak di lapangan, jadi tidak bisa mencontohkan itu. Setelah kita melakukan penyemprotan itu, dibuka jendela-jendelanya biar kebuka, jadi nggak keracunan dari asapnya, kayak gitu ibu-ibu ya. Nah kalau ini ibu-ibu paham yang untuk tradisionalnya? Sudah paham? Jadi ditutup aja. Nah gimana caranya kalau KWH meternya yang kebakar? Pertama pakai ini aja Bu, matiin semua saluran listriknya, matiin. Nah KWH meternya cari kain, langsung tutupin. Kalau ya dibasahin. Langsung kan kalau misal KWH-nya yang kebakaran kan nggak bisa diturunin dulu ya Bu, jadi matiin dulu di dalam, langsung tutup pakai kain basah, kayak gitu ya Bu ya. Jangan kabur Bu, kalau ibu kabur yang ada rumahnya kebakaran. Ibu usahain dulu untuk biar nggak kebakaran. Setelah diusahain ternyata masih besar apinya, selanjutnya kita ke ini, hubungin 112 untuk panggilan 119. Ini untuk keadaan bentar. Ini untuk keadaan darurat. Jadi semuanya ini untuk keadaan darurat apapun bisa menghubungi ke sini. Misal ibu butuh ambulans, ke sini juga nggak apa-apa. Terus habis itu butuh pemadam kebakaran, ke sini dulu nggak apa-apa. Kalau ibu tahu misalnya nomor teleponnya langsung, hubungi nomor teleponnya langsung. Karena setiap daerah nomornya berbeda. Nah, ini sudah selesai materinya. Utamakan keselamatan dan kesehatan kerja. Saya pilih selamat, aman, sehat setiap saat. Di sini ada yang mau ditanyain?
Oke, itu saja materi dari Aziza. Semoga bermanfaat untuk ibu-ibu semua. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kalau ada kelebihan boleh dibawa pulang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.